Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas subtema demokratisasi yang berjudul Demokratisasi Pembangunan Ekonomi melalui kegiatan UMKM pada masa pandemi COVID-19. Demokratisasi merupakan sebuah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk memerdekakan dirinya sendiri. Selain itu, demokratisasi juga didefinisikan sebagai upaya rakyat membantu dalam memegang kendali pemerintahan agar segala yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar mampu mensejahterakan rakyatnya. Demokratisasi pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan di dalam suatu negara, karena demokratisasi ekonomi akan mengarah kepada pembangunan ekonomi yang fungsinya memberikan seluruh fasilitas negara kepada seluruh rakyatnya dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Dalam pembahasan kali ini, yang akan menjadi bahan kajian yaitu UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia, serta program-program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap UMKM pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Apakah program-program tersebut tepat sasaran atau tidak? Masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap seluruh tatanan kehidupan negara Indonesia dan luar negeri, yang membuat semua orang harus untuk tetap berada dalam rumah dalam melaksanakan aktivitasnya, baik dalam proses belajar mengajar dan bekerja. Semua harus dilakukan di dalam rumah atau dapat dikenal dengan istilah work from home dan pembelajaran lewat daring. Dengan keadaan seperti ini, dapat berdampak terhadap perekonomian negara dan dapat mematikan perekonomian pengusaha-pengusaha ataupun negara-negara yang terkena pandemi ini, termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi salah satu yang terkena dampak dari pandemi COVID tersebut. UMKM merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh badan usaha atau usaha bisnis yang dilakukan oleh orang perorangan. UMKM di Indonesia sangat banyak dan hadir hampir di setiap lingkungan kita. Oleh karena itu, UMKM ini merupakan kegiatan ekonomi yang sulit dipisahkan dari negara kita. Karena UMKM itu memiliki pengaruhnya dalam pembangunan ekonomi nasional, serta manfaat lainnya. UMKM ini memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak, dan memberikan sebuah pengalaman dan ilmu dalam menciptakan suatu kreativitas dan karya yang baru. Contoh dari UMKM sendiri seperti home industry dan pedagang warung. Untuk menyelamatkan UMKM di Indonesia, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi apa yang diperlukan bagi para pelaku UMKM tersebut. Salah satunya adalah program bantuan penerima usaha mikro kecil dan menengah atau BPUM. Dari program tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan berupa dana modal usaha sebesar 2,4 juta melalui 3 bank yaitu BRI, BNI, dan Bank Syariah kepada para pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Kemudian BPUM tersebut memberikan kredit usaha rakyat atau KUR super mikro dengan suku bunga 0% hingga 31 Desember 2020 nanti. Dengan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% serta batas maksimum kredit yang diberikan sebesar 10 juta rupiah. Dalam menerima dana bantuan pemerintah melalui program BPUM, ini memiliki satu fragmentasi yang sangat kontras jika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, dapat dilihat dari perbedaan mekanisme pada dua wilayah yaitu kabupaten dan kota. Dalam konteks kabupaten dan kota memiliki dua mekanisme yang sangat berbeda. Seperti orang-orang di kabupaten yang ingin mendaftar program tersebut, itu seluruhnya akan diafirmasikan terlebih dahulu ke pemerintah desa. Kemudian oleh pemerintah desa akan langsung disampaikan ke dinas yang berkaitan, yaitu dinas UMKM. Sementara di kota itu tidak melalui kelurahan, namun langsung melalui dinas yang ada di komplek balai kota. Dan ini dinamakan satu dimensi, tetapi memiliki dua cara yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor perbedaan dari letak lokasi, yang mana kota secara geografis merupakan wilayah yang paling strategis dan mendekati kepada pusat,
Sedangkan kabupaten membutuhkan banyak perantara agar pendaftaran program tersebut bisa sampai ke dinas yang tempatnya berada di kompleks balai kota. Yang kedua, ketika kita membahas esensi demokratisasi ekonomi yang dibentuk oleh kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah ini dampaknya akan sampai kepada demokrasi dan juga demokratisasi yang memang negara sudah memberikan pengaruh terhadap rakyatnya untuk membantu sisi yang paling tendensi. Sisi yang paling tendensi daripada rakyat sendiri adalah ekonomi, yang mana di dalamnya di sana sudah terdapat rasa pikiran rakyat semacam sense of belonging dalam pemikiran rakyat yang nantinya akan menghasilkan sebuah sudut thanks and givings terhadap pemerintah. Dan ini disebut juga sebagai bentuk hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, ketika satu titik kulminasi kepercayaan rakyat terhadap negara sudah mulai tercipta, maka di sana akan membentuk suatu sifat kepercayaan, keprihatinan, dan proaktif rakyat terhadap pemerintah, karena di sana rakyat sudah merasa diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari pendidikan politik dalam ranah yang paling esensial daripada demokrasi, yang nantinya akan membentuk sebuah mekanisme demokratisasi yang secara esensial ini akan menciptakan sebuah kolaborasi antara rakyat dengan negara. Mengenai program bantuan BPUM ini masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu mengenai pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah sebesar 2,4 juta rupiah. Selain itu juga terdapat oknum-oknum yang melakukan praktik pungli dengan menggunakan modus kepada masyarakat sebagai pengumpul KTP dan juga beralasan dengan menjanjikan pencairan modal dengan cepat. Kemudian, dari bantuan bansos tersebut juga pernah terjadi salah sasaran bagi penerima bantuan sosial ini yang tidak sesuai dengan syarat penerima bansos untuk UMKM tersebut. Sehingga dari pembahasan demokratisasi pembangunan melalui kegiatan UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini, beserta contoh kasus di atas, bahwasanya demokratisasi di Indonesia dapat terlihat prosesnya, seperti pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat, serta kegiatan BPUMM yang telah diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM. Walaupun pemerintah dinilai belum sempurna, namun sudah cukup membantu beberapa usahawan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan dibantunya, para pelaku UMKM dengan beberapa kebijakan di atas meningkatkan perekonomian di Indonesia ke arah yang lebih baik.